Review buku pagi ini Atomic Habit by James Clear. Atomic Habit by James Clear. Nah, buku ini saya sangat suka. Cuma kemarin saya cari ketika saya akan melakukan review, saya nggak ketemu bukunya di mana. Ini kemarin kebetulan ke Gramedia. Saya lihat yang bahasa Indonesia sudah keluar. Jadi saya beli yang bahasa Indonesia untuk lihat-lihat sedikit bagaimana mereka menerjemahkan buku di dalam bahasa Indonesia. Dan memang ada banyak kata-kata yang berubah ya. Menurut saya cukup beda, tapi menarik lah, cukup bagus Gramedia bikin bukunya. Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Namanya orang ini adalah Dave Brailsford. Dave Brailsford ya. Nah, orang ini keren banget karena dia ini memimpin grup olahraga sepeda di Inggris. Jadi dulu Inggris ini selalu kalah dalam percaturan dunia internasional, selalu nomor belakang lah dibandingkan Prancis, dibandingkan negara mana ya. Nah, ketika si Dave ini masuk jadi pelatihnya, apa yang dia lakukan adalah memperbaiki hal-hal kecil setiap hari, sedikit banget. Jadi mulai dari tempat duduk sepedanya dibetulkan supaya enak ya, dibetulkan sama ahli supaya tempat duduknya enak banget ya. Lalu dibetulkan lagi bagaimana rantainya supaya dikasih oli apa yang paling bagus. Semua timnya ngurusin rantai aja ya. Pertama-tama diketawai orang, kamu tuh ngurusin apa sih gitu ya. Terus pelan-pelan dia mulai memperbaiki bannya yang mana yang paling bagus, jerijinya bagaimana yang paling bagus, remnya seperti apa yang paling bagus, pelan-pelan diperbaiki. Ya, pertama-tama tidak ada hasilnya, ya, tidak ada hasilnya. Tapi pelan-pelan 2 tahun, 3 tahun, wah gila. Jadi Inggris itu jadi juara di mana-mana, ya. Bahkan dia nyariin tukang pijet otot mana yang paling cocok untuk orang berbalap sepeda. Tour de France dia menangkan berkali-kali, ke lomba olimpiade internasional dia menangkan, dan hebat banget gitu ya. Jadi bintang yang luar biasa di Inggris. Nah, yang menarik dari cerita ini adalah sebuah perbaikan yang dilakukan walaupun kecil tapi secara terus-menerus ya, terjadilah compound effect yang luar biasa. Jadilah orang yang jadi hebat banget ya, dan tim Inggris dalam balap sepeda jadi juara nasional, juara internasional, juara olimpiade di mana-mana. Nah, ini yang menarik ya. Katanya kalau 1% aja kita, 1% aja setiap hari menjadi lebih baik, akumulasi ya, 1% lalu 1% lama terus ya, maka dalam 1 tahun 356 hari Anda sudah menjadi 37 kali. Jadi angka 1 jadi 37. Jadi kalau angka 1000 ya jadi 37.000 gitu ya. Jadi dalam waktu 1 tahun kalau Anda tiap hari melakukan perbaikan 1%. Sedangkan kalau setiap hari Anda melakukan keburukan 1% tambah lama tambah 1% tambah lama, 1 tahun itu sisa Anda tinggal berapa ya? 0,03. Jadi sisa 3% dari kekuatan Anda. Yang menarik sekali. Jadi kita itu berbahaya kalau kita menjadi lebih buruk. Nah, kalau kita sudah lebih baik walaupun sedikit aja, improve, terjadilah apa yang disebut dengan compound effect. Semuanya numpuk. Nah, menurut Dave, semua ini bergantung dari apa yang disebut dengan habit atau kebiasaan ya. Habit atau kebiasaan. Kebiasaan itu tidak perlu hal-hal besar, hal-hal yang kecil aja. Satu kebiasaan yang minim aja ya, kalau Anda lakukan terus-menerus dengan setiap tambah baik ya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat powerful gitu ya. Nah, dia bilang sebetulnya kebiasaan itu punya 4 langkah ya. Petunjuk, gairah, ganjaran, dan tanggap aja. Jadi ini kalau Anda lihat, ini habit ya. Ini judulnya adalah Atomic Habit. Bentar. Atomic Habit. Ya, Atomic Habits, ada S-nya banyak karena kebiasaan-kebiasaan kecil ya. Nah, di dalam sebuah kebiasaan itu yang terjadi itu seperti ini ya. Nah, ini digambarkan ya. Ada sebuah petunjuk, di sini ada petunjuk. Di sini ada gairah, keinginan ya. Di sini ada tanggapan. Dan di sini ada ganjaran, bahasanya juga saya baru tahu ya, ada ganjaran ya. Nah, menarik ya. Jadi di dalam sebuah habit atau kebiasaan terjadilah sebuah circle seperti ini. Jadi ketika ada petunjuk ya, Ini nomor 1, 2, 3, 4. Jadi ini berputar begini. Ya. Jadi misalkan begini, kita itu sedang, saya tunjukkan sebuah habit ya.
Ketika itu kita itu sedang mau tidur, oke ya. Begitu mau tidur, maka ada petunjuk. Wah, ada gairah, iya ya. Mau tidur, sikat gigi yuk. Nah, turun sikat gigi ya. Kita melakukan sikat gigi, dan ketika kita melakukan sikat gigi, cek, kita merasa seger. Lalu terjadilah ganjaran, mulut kita fresh, enak ya. Jadi ini merasa dirinya nyaman gitu ya. Bahkan ketika kita mau berdoa pun, wah sudah waktunya berdoa, entah itu sebelum makan, entah itu tergantung jam ya. Lalu ada gairah, aduh aku ingin berdoa yang tenang. Lalu ada tanggapan, oh aku berdoa ini merasakan kenyamanan. Dan pada saat itu selesai, wah hatiku lebih tenang. Semua habit punya kebiasaan, punya gambaran seperti ini ya. Contohnya saya, misalkan saya ini punya habit membaca buku di bandara dulu ya, ketika sedang mau bepergian. Pada saat saya mau bepergian, tiba-tiba delay setengah jam pesawatnya. Saya duduk, petunjuk itu ya. Saya langsung, sudah aku baca buku deh. Tadi kan udah bawa baca buku. Begitu baca buku ada tanggapan, wah baca ya, wah bagus ya. Begitu pesawat nomor sekian silakan masuk, wah aku puas karena pengetahuanku bertambah. Itu yang disebut dengan siklus habit. Nah, yang berbahaya sekali di dalam siklus habit adalah ketika seperti ini. Saya gambarkan sederhana aja ya. Jadi kita berharap dari ini kita start ya. Ini akan mempunyai hasil. Ini hasil ya. Harapan. Tambah lama tambah bagus. Tapi di dalam habit yang terjadi itu begini. Ini hasil. Ini yang real. Ada di sini yang disebut dengan valley of disappointment. Jadi kita tuh pertama kali mau olahraga nih, mau menguruskan badan. Harapannya 2 minggu bisa turun. Ternyata 2 minggu tidak turun sama sekali. Kita tuh berada di sini. Hasilnya tuh belum menunjukkan ini, tapi masih di sini gitu. Nah, nanti kalau kita betul-betul mempertahankan diri, baru kita bisa naik ke atas. Ya, ini disebut valley atau jurang, valley of disappointment. Jadi ketidakpuasan dan di jurang ketidakpuasan atau kegagalan ya. Nah, ini yang menarik. Dalam membentuk sebuah habit itu sebenarnya menurut James Clear ada 4 fase yang tadi kita cerita yang sangat penting buat kita menjadi lebih bagus di dalam menciptakan kebiasaan. Dia memberikan 4 tip yang paling menurut saya powerful banget ya. Yang pertama, menjadikan terlihat. Menjadikan terlihat itu maksudnya apa? Buatlah supaya kamu sadar bahwa itu suatu keharusan. Contoh yang gampang. Jam 7. Begitu jam 7 wah ini waktunya saya bikin review buku ini di bawah ini ya. Kebiasaan saya. Contoh ya, itu satu yang terlihat itu baik waktu ataupun keadaan. Atau misalkan kalau saya masuk ke dalam ruangan kerja, maka saya harus di sana kerja. Nah, itu terlihat. Jadi ada sesuatu yang obvious. Bahasa Inggrisnya harusnya make it obvious. Jadi terlihat ya. Ini yang pertama. Jadi buatlah supaya sesuatu itu menjadi nyata gitu, kelihatan gitu ya. Entah itu dari jam 6, jam 7, bel, tidit, itu sih membuatnya menjadi nyata. Nah, ada satu tip yang menarik, yaitu stacking your habit. Stacking itu adalah satu kebiasaan ditumpuk dengan kebiasaan lain. Contoh yang paling gampang. Begitu pagi makan bubur selesai, saya membuat 1 gelas kopi. Ketika saya membuat 1 gelas kopi selesai, maka saya langsung menyalakan TV dan melihat setengah jam sebuah video tentang pembelajaran atau TED ya. Maka itu saya mempunyai kebiasaan yang menyambung. Setelah saya makan bubur, saya minum kopi. Setelah minum kopi, otomatis saya melihat TV untuk belajar. Nah, ini membuat flow dari kebiasaan itu menjadi lebih baik ya. Itu disebut habit stacking. Stacking itu menumpuk ya, habit stacking. Nah, yang nomor dua, membuatnya menjadi menarik ya. Menarik ini membuat supaya kebiasaan yang kita bentuk itu menyenangkan dan menarik buat kita. Karena kalau tidak menarik ya, kita tidak mau melakukannya. Jadi ini bagaimana kita membuat kebiasaan itu menarik. Jadi kalau ada mengerjakan sesuatu ya, buatlah supaya suasananya enak, ada musik perlahan, ada apa, sehingga kebiasaan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Itu membuatlah menjadi menarik. Dan yang ketiga, buatlah menjadikan mudah.
Jadi jangan membuat habit itu menjadi sulit ya. Ini contoh yang gampang ya. Anda mau punya kebiasaan membaca ya. Taruhlah buku itu di sebelah ranjang. Jadi setiap saat Raya lihat TV-nya jelek atau lagi iklan, ngambil buku dan lihat. Ini membuatnya mudah banget untuk melakukannya. Sesuatu yang mudah itu punya tendensi untuk kita lakukan dengan segera. Ya, ini membuat sebuah kebiasaan itu menjadi sangat mudah buat kita melakukannya. Jangan membuatnya, wah nyari buku harus naik dulu ke atas ke lantai 2, malas gitu, malas ya. Membuatnya menjadi mudah ya. Dan yang keempat, yang terakhir, buatlah menjadi memuaskan. Ya, memuaskan, satisfying, memuaskan. Memuaskan ini artinya, mungkin kita, kalau Anda masih lihat dolphin itu ya, dolphin itu bisa lari, dikasih lompat ya. Besarnya dolphin itu setiap dia lompat kecil, dikasih ikan. Setiap lompat lagi dikasih ikan. Lama-lama dia melompati api yang ada di bulatan pun dia mau. Tapi kita perlu merasa puas dulu. Setiap kita melakukan sesuatu, berilah hadiah kepada diri kita sendiri, supaya kita menjadi puas dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita puas dengan apa yang kita kerjakan, maka kita akan menjadi lebih mau melakukan habit atau kebiasaan itu. Ini adalah 4 hal tadi. Buatlah terlihat, ya, buatlah obvious, buatlah interesting, menarik, buatlah easy atau mudah, dan buatlah satisfying atau memuaskan. Dengan 4 model ini, kita bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Dibalik, jadi kalau menghilangkan kebiasaan buruk, buatlah terlihat, disembunyikan. Jadi kalau Anda suka makan coklat, coklatnya disembunyikan, tidak terlihat gitu. Nah, tidak terlihat. Jadi menjadikan menarik, jadikanlah supaya tidak menarik kebiasaan buruk itu. Misalkan Anda perokok, Anda buatlah aturan bahwa Anda tidak boleh merokok di dalam rumah, bolehnya cuma di ujung gang sebelah sana. Sehingga tiap mau merokok harus pergi ke sana, males gitu. Nah, itu membuatnya menjadi tidak menarik ke sana, ya. Dan menjadi sulit juga, bukan hanya tidak menarik, tetapi juga sulit, ya. Dan buatlah supaya ketika Anda selesai dengan merokok, itu tidak memuaskan. Ini contoh kalau merokok ya, tentu ada yang suka merokok, saya bukan melarang. Tetapi kita punya kemampuan untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang bagus dan mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sederhana ini. Prinsip-prinsip yang sederhana ini ya. Contoh tadi saya bilang, dulu saya paling suka memakai cerita tentang nenek saya yang suka memotong semangka. Semangka di kulkas gak ada orang makan. Tapi kalau dia diambil, dipotong-potong kecil-kecil, taruh kulkas, setiap kali tangannya memakai garpu dicocok-cocok langsung makan. Itu membuatnya menjadi mudah ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan habit-habit, kebiasaan-kebiasaan supaya kebiasaan itu makin lama makin menjadikan kita menjadi lebih sukses. Karena 1% aja kita tiap hari memperbaiki diri, maka di dalam waktu 1 tahun kita menjadi 37 kali lebih hebat ya. Kemampuan kita untuk melakukan akumulasi perbaikan itu sangat luar biasa. Nah, buku ini Atomic Habit dari James Clear menurut saya sangat powerful ya. Jadi kebetulan ini kemarin saya lihat yang bahasa Indonesia. Jadi kalau mau beli sekarang di Gramedia lagi banyak, bukan saya promosi ya. Tapi kalau Anda kebetulan ke Gramedia pengen buku, ya ini boleh salah satu buku yang bisa dibaca ya. Oke, saya kira itu semoga pagi ini bisa membawa semangat baru buat teman-teman untuk menciptakan emosi baru, menciptakan kebiasaan baru yang bisa membawa sukses kepada Anda pada new normal ini. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.